Halo guys, selamat datang di channel Sepu Sandayu. Jadi di video kali ini gua mau melakukan pembahasan anime Kagejitsu season pertamanya nih. Jadi ya, semua berawal ketika gua kebetulan iseng-iseng nonton kembali anime Kagejitsu season 1. Dan akhirnya gua nemuin lumayan cukup banyak gitu detail menariknya. Oleh karena itu, gua pengen bagiin deh ke kalian. Fakta apa aja sih yang berhasil gua temuin di episode ke-1 anime Kagejitsu season pertamanya ini? Oke deh, daripada kelamaan, mending kita masuk aja ya ke videonya. Tapi pertama, gue masih akan mengingatkan ke kalian, kalau video ini tuh mengandung spoiler gitu. Dan buat kalian yang gak suka, ya gue gak peduli juga sih. Ya udahlah ya, kita masuk ke fakta pertama, di mana kita diperlihatkan sosok Nishino Akane yang berangkat ke sekolahnya. Jika kalian belum tahu siapa itu Nishino Akane, sebenarnya dia itu heroin yang bakal dijelasin di novel Kagejitsu volume keempatnya. Dan juga baru akan dijelaskan di manga chapter ke-47-nya. Cuma gue nggak tahu ya kenapa di animenya ini, karakter ini malah dimunculin gitu hampir satu episode. Tapi ya mungkin saja semua itu dikarenakan cerita Kageno Minoru atau cheat waktu di dunia modern itu cukup sedikit kali ya. Jadi sutradara animenya itu memilih untuk memasukkan cerita dari novel keempat atau manga chapter ke-47-nya ini ketimbang buat flashbacknya di animenya nanti. Tapi guys, ngomong-ngomong, Nishino Akane ini sepertinya sudah di-unboxing loh sama NPC Stalker-nya. Dan ya, fakta ini bisa terlihat dalam scan berikut ini. Tidak diketahui pasti apakah kebenaran fakta ini adalah hal yang valid, tapi bagaimana menurut kalian guys? Kembali ke Akane yang sampai ke sekolah, kita diperlihatkan kalau dia itu bertemu dengan Kageno. Tapi di sini Kageno ini masih belum bisa menganggap si Akane sebagai karakter penting yang harus diingat namanya. Makanya pas Akane ngejelasin namanya di depan Kageno, si Kageno tetap salah manggil dia gitu sebagai Nishimura. Tapi tentu saja semua itu berubah pas si Kageno tahu ketika Akane diculik. Kageno itu menganggap Akane itu kelihatannya bakalan jadi karakter yang harus diingat namanya. Semua itu karena Kageno merasa si Akane ini pasti bakalan kena masalah lagi. Jadinya Kageno punya kesempatan lain untuk beraksi sebagai pembunuh begal stylish gitu. Lalu kita masuk ke fakta menarik yang keduanya ya guys. Dimana kalian perlu mendengarkan dengan seksama untuk menemukan fakta ini. Coba deh dengarkan baik-baik. Yang mana kita bisa mendengar dengan baik suara decitan lantai kayu yang menahan berat Kageno. Dan juga terdengar suara besi yang beradu dari dalam tas hingga hantaman benda berat ketika tas Kageno itu dijatuhkan gitu ke lantai. Selain itu, ketika Kageno menaruh sepatunya untuk diganti dengan uwabaki, kita juga bisa mendengar suara loker yang bergetar gitu, pas sepatu Kageno diletakkan. Dan kita bisa tahu gitu bahwa sepatunya itu sangat berat. Dan kita juga bisa melihat ketika Chit duduk di kelasnya, di bagian pergelangan tangan ada pemberat dan juga hand grip yang telah dia mainkan hingga mencapai lebih dari 20.000 kali gitu di hari itu. Hal ini menandakan bahwa Kageno sudah menggunakan pemberatnya sejak awal dan juga berlatih dengan keras setiap hari. Dan semua itu dilakukan Kageno karena dia ingin menjadi kuat sebagai penguasa di balik bayangan gitu. Fakta menarik ketiga adalah ketika Kageno sedang membaca sebuah buku dengan lingkaran sihir guys. Dapat terlihat di sini bahwa Kageno memahami gitu, bahwa tidak peduli sebanyak apapun dia berlatih, dia tidak akan bisa gitu cukup kuat untuk menghadapi senjata api dan senjata pemusnah massal gitu. Oleh karena itu, Chit ingin mencari kemungkinan dan alternatif lain yaitu sihir. Dan buat kalian yang belum tahu nih guys, pada akhirnya kan karena keinginan Kageno mencari kekuatan sihir ini, Kageno tuh harus mati gitu tertabak truk karena berhalusinasi dan menganggap cahaya dari lampu truk adalah sumber dari energi sihir itu sendiri guys. Lalu ya, fakta menarik keempat datang dari percakapan siswa NPC di sekolah Kageno guys. Jika kalian mendengarkan baik-baik, kalian bisa tahu loh guys bahwa ada seorang wanita yang mengajak temannya untuk mampir ke suatu tempat bernama Mitsugoshi gitu. Nah, buat para penonton anime Kagejitsu, kalian pasti nggak asing kan sama nama yang satu ini? Sebuah nama perusahaan yang dipegang oleh Shadow Garden ternyata ada di dunia Kageno atau cheat sebelumnya loh guys. Sungguh menarik bukan? Oke, kita masuk ke fakta menarik yang kelima, di mana kita diperlihatkan Kageno beraksi sebagai pembunuh begal yang stylish. Kita bisa melihat sebelum beraksi Kageno melepas semua pemberatnya. Dan jika kalian tahu, Kageno juga melepas dan mengganti sepatu pemberatnya loh. Hal ini bisa kita lihat ketika Kageno membuka tasnya. Dapat terlihat sepasang sepatu lain yang nantinya akan digunakan Kageno saat beraksi sebagai pembunuh begal yang stylish.
Dan penampilan sepatu ini bisa terlihat di bagian ini nih, ketika Kageno akan menghancurkan kaca di atap gedung di tempat Akane disekap gitu. Alasan mengapa Kageno melepas semua pemberatnya ya kemungkinan karena saat bertarung Kageno ingin bisa bergerak dengan cepat tanpa ada pembatas gitu guys. Dan ya fakta keenam sekaligus yang paling menarik menurut gua adalah ketika kita sebenarnya sudah diperlihatkan sosok Oriana Rose yang akan bergabung dengan Shadow Garden di episode ke-1-nya ini guys. Dalam salah satu cuplikan di episode 1-nya ini, kita bisa melihat 3 sosok wanita yang kalian mungkin kenal. Yang pertama adalah sosok 664 yang sedang menyuruh sosok 665 berhenti makan. Lalu ada juga sosok wanita berambut pendek emas dengan pedang di pinggangnya, yang kemungkinan dia adalah nomor 66 atau Rose Oriana itu sendiri. Jadi guys, jika kalian nonton anime Kagejitsu di episode ke-20-nya, kalian bisa melihat Rose Oriana itu diberikan nomor 666 oleh Lambda. Dan di sana juga Rose Oriana dipotong rambutnya jadi pendek sama Lambda. Nah, jadi bisa dibilang sosok gadis berambut pendek emas ini adalah Rose Oriana yang telah bergabung dengan Shadow Garden. Dan fakta lain yang membuktikan bahwa memang benar dia adalah Rose Oriana bisa terlihat dari senjata di pinggang wanita ini. Senjata itu memang terlihat mirip dengan senjata yang telah Rose Oriana gunakan sepanjang seri animenya. Dan jika fakta ini benar adanya, maka anggota tim dari Rose Oriana yaitu 664 dan 665 juga sudah diperlihatkan gitu di episode ke-1-nya ini. Oke deh, segitu aja ya sih fakta menarik yang berhasil gue temuin di episode 1-nya. Dan buat kalian yang suka detail menarik seperti ini, silahkan tinggalkan like dan komentar serta subs dan follow agar kalian tidak ketinggalan detail menarik lainnya. Terima kasih, gue Sepu Sandayu undur diri and see you later.